Alhamdulillah, qadarullah mobil jemputan udah datang ini. Ini saya mau meluncur ke Musi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Ini saya sudah berada di dalam mobil. Tadi itu saya nunggu ini mobil jemputan temen ini ada di Masjid Mukhlisin Komperta Pendopo ya teman-teman. Ini saya berangkat kerja. Jadi saya dari Prabu Muli ke Pendopo tadi naik travel ya teman-teman. Saya nggak pakai motor ini teman-teman, motornya masih di Musirawas. Memang udah ditelepon pihak bengkel, udah selesai motornya. Cuman karena di sana saya kemarin kan pulangnya ini ikut mobil ini juga. Nah ini kembali lagi ke Musirawas, ikut lagi mobil ini. Kita start dari Komperta Pendopo ya teman-teman. Tadi berangkat dari Masjid Mukhlisin. Ini kita masih ada di dalam Komperta. Ini ada di pertigaan. Kita belok yang ke kiri ya teman-teman. Kita lewat belakang langsung ke arah Benakat Minyak. Sebenarnya saya ya udah lama kangen juga mau motoran ya teman-teman, naik motor ini untuk bisa ke Musirawas, bisa nge-review melalui motovlog bersama Belalang Tempur ya. Cuman qadarullah motornya masih di sana ya, insya Allah nanti kita pulangnya ke Prabu Muli ya teman-teman, kita pakai motor, kita review jalan Pralimura. Kondisi ini musim hujan ya teman-teman, semalam juga habis hujan. Ini kita nggak tahu kondisi jalan nanti di sana, kita lihat saja nanti. Ini kita lewat belakang Komperta ya teman-teman. Memang di Komperta Pendopo ini beda dengan Prabu Muli ya teman-teman, yang pintu jalur belakangnya itu ada pintunya itu. Ini nggak ada, jadi kita bisa bebas lewat belakang. Nah itu yang kalau yang ke kiri itu dari arah pasar ya teman-teman. Kita bertemunya di persimpangan ini. Ini langsung meluncur ke arah Benakat Minyak. Tapi sebelumnya nanti kita akan melewati satu desa, namanya Desa Sungai Baung ya teman-teman. Sebelumnya harap dimaklumi ya teman-teman ya, namanya kita numpang ini judulnya ini. Jadi kalau gambarnya ya sebagian itu tertutupi dashboard mobil, ya mohon dimaklumi ya. By the way, ini kita sampai di Desa Sungai Baung ya teman-teman. Ini kita sampai di Desa Sungai Baung. Nanti setelah Sungai Baung ini simpang pintu. Kita akan ketemu dengan simpang pintu. Desa Sungai Baung ini termasuk cukup panjang ya. Jadi kita ketemu satu dusun. Nanti di sela-selanya itu ada hutan lagi, baru nanti ketemu dusun lagi. Nah itu dalam kawasan Desa Sungai Baung ya teman-teman. Ini masih masuk di Kabupaten Pali, masih masuk di Kecamatan Talangubi teman-teman. Nah habis dari sini baru nanti ketemu simpang pintu. Simpang pintu itu persimpangan yang nanti kita ketemu jalan Coran ya teman-teman, ada di depan nanti. Karena dulu ada pintunya, pintu besi itu, jadi simpang pintu orang namanya. Nah ini yang di depan ini ya teman-teman, pertigaan ini namanya simpang pintu. Nah yang sebelah kiri itu dari arah, nah itu dari arah Simpang Raja ya teman-teman. Kita ambilnya yang lurus ke arah Benakat Minyak. Sebetulnya di setiap persimpangan itu ada petunjuknya ya teman-teman, walaupun kecil gitu. Memang kita harus jeli gitu ngelihatnya itu. Tulisan arah Lubuk Linggau. Di sebelah kanan ada masjid recommended untuk istirahat ya teman-teman, maupun untuk sholat. Itu tadi namanya Masjid Al-Sairi. Nah nggak jauh dari masjid kita ketemu persimpangan lagi. Nah kita ngambilnya yang lurus ya teman-teman. Itu kalau yang belok ke kiri bisa juga. Itu jalan logging, jalan Coran itu
sedikit, cuman nanti ketemu lagi jalan batu ya teman-teman, cuman batunya agak besar gitu, jadi mending lewat sini aja, lewat yang lurus. Kita sampai di wilayah Benakat Minyak ya teman-teman. Jadi kalau di wilayah Pali ini ada beberapa daerah yang disebut Benakat. Nah kalau yang di sini ini namanya Benakat Minyak ya teman-teman. Ini kita yang belok ke kiri. Ada juga tadi petunjuk arahnya teman-teman, arah ke Lubuk Linggau. Kalau yang lurus tadi itu mentok di desa inilah ya teman-teman, nggak tembus ke Linggau, nggak. Jadi kita ambilnya yang ke kiri ini. Qadarullah, hujan ini teman-teman, gerimis. Ya memang sudah masuk musim hujan ini ya teman-teman. Di Prabu Mulya aja hampir tiap hari hujan ini. Dan semalam kayaknya hujannya rata ini. Cuman nanti kita lihat gimana jalur yang di sana nanti ya. Yang habis ini kan nanti kita ketemu sama jalan tanah ya teman-teman. Sebelum sampai ke Jalan Coran sampai ke Simpang Madu 1 kilo baru ketemu jalan cor lagi ya teman-teman. Setelah Benakat Minyak nanti ketemu Desa Semangus atau Suban yang biasa dikenal ya teman-teman. Ini mobil depan ini mobil dari jauh, ini dari platnya sih plat B, mungkin sedang mudik ya. Nah untuk di jalan antara Benakat Minyak dengan Semangus atau Suban ini jalannya berkelok-kelok ya teman-teman. Jadi harap hati-hati, dan kalau bisa di tiap tikungan itu diklakson ya, karena jalannya juga sempit ini. Ini kita sudah sampai di Desa Semangus ya teman-teman. Kondisi ini kayaknya habis hujan deras ini teman-teman. Becek ya jalannya, tapi ya ini karena kita sudah jalan aspal ya teman-teman. Ini sebelumnya jalan cor, cuman sudah dilapisin aspal. Sebenarnya saya sudah berapa kali ya teman-teman, sudah sering kali ini review di jalur ini ya. Cuman ya karena sekalian update ya teman-teman, karena sekarang kan dalam masa pembangunan ya jalan ini, terutama yang nanti selepas dari sini Simpang Madu sampai ke nanti ke daerah Musirawas itu sedang dalam proses pembangunan pengecoran jalan ya teman-teman. Ada juga mungkin teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, ketemunya di video ini ya, mungkin sekalian untuk mengenal rutenya ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah saya review ulang, selalu saya review ulang ketika lewat sini ya teman-teman. Ini jembatan yang baru dibangun ya teman-teman, dibangun secara permanen. Sebelumnya jembatan ini sama ada satu lagi di depan itu, sebelumnya itu jembatan besi ya teman-teman. Jadi ya kalau jembatan besi itu kadang-kadang karena las-lasannya nggak kuat itu sering terjadi renggang gitu. Kalau sudah renggang itu kadang-kadang ada mobil truk atau mobil lokasi gitu yang terjebak masuk di dalamnya tuh, di tengah-tengah antara besi yang renggang itu. Jadi kalau udah ada mobil yang kejebak kayak gitu, kita udah nggak bisa lewat sini, harus muter lagi itu. Tapi qadarullah sekarang sudah aman, sudah permanen jembatannya ya teman-teman. Nah setelah Desa Semangus nanti kita akan ketemu pertigaan. Nah pertigaan ini yang ke kanan itu ke daerah Sopa. Itu daerah Sopa itu daerah lokasi Pertamina ya teman-teman. Ini kita ngambilnya yang lurus. Jadi dari Semangus nanti ketemu pertigaan, kita ambil yang lurus. Di pertigaan ini kita ketemu lagi dengan jalan tanah. Bukan ketemu lagi ya, baru ketemu dengan jalan tanah, tapi bukan tanah yang benar-benar jalan tanah ya teman-teman. Sudah ada pengerasan dengan batu ya, jalan batu. Cuman ya gitu, karena belum permanen. Jadi kalau musim hujan masih licin dan becek ya. Dari sini jangan belok-belok ya teman-teman, lurus saja. Ini nanti ini kan ada tiang listrik ini. Kalau tiang listrik itu belok ke kanan itu jangan diikuti, itu ke arah
tetap ketemu yang tadi tuh, persimpangan yang sebelum kita lewati tadi, simpang Sopa itu. Nah yang tiang listrik ini juga ke arah Sopa sana, SP5 SP6 kalau nggak salah. Jadi kita ambilnya yang lurus, nanti sampai ketemu di persimpangan pertigaan, itu namanya Simpang Madu, baru nanti kita ambil ke kanan. Kalau insya Allah kalau di jalan ini meskipun hujan nggak terlalu bermasalah ya teman-teman, karena tanahnya ini kayak mengandung pasir gitu, jadi bukan tanah liat yang lengket kalau hujan gitu ya teman-teman, tapi ini mengandung pasir gitu. Nah kalau yang dari Simpang Madu ke arah corannya itu nanti yang kita khawatir. Nah seperti ini masih dalam kondisi hujan ya teman-teman, biarpun nggak deras, tapi kayaknya bekasnya deras ini semalam atau tadi ya teman-teman. Ini kan jalannya nggak lengket gitu, tapi kalau yang saya bilang dari Simpang Madu ke Coran nanti itu di sana itu kurang lebih 1 kilo jaraknya sampai ketemu Coran lagi. Itu jalannya memang konturnya tanah liat gitu ya teman-teman. Tapi memang di sana biasanya standby alat berat gitu kalau musim hujan kayak gini ya, karena jalan proyek. Nah jalan sebelah kanan ini sebenarnya jalan potong kompas ya teman-teman, cuman nggak recommended karena jalannya kecil dan kita nggak tahu kondisinya ya, jadi kita tetap lurus saja ini. Di beberapa titik kita akan menemukan ini sedang ada penebangan kayu atau pemanenan ya teman-teman, dari hutan tanaman industri ini milik perusahaan MHP Musi Hutan Persada. Ini bisa teman-teman lihat, itu alat-alat berat sedang bekerja, semua menggunakan alat berat ya teman-teman untuk proses penebangan sampai pengangkutan ini. Nah yang di depan itu persimpangan itu pertigaan ya teman-teman, itulah namanya Simpang Madu ya teman-teman. Sejarahnya karena di sebelah kanan ini ada pohon besar, itu tempat apa ya, ada madunya gitu. Dan qadarullah di sini juga masih banyak beruang madunya ya teman-teman. Nah itu kendaraan proyek kayaknya milik perusahaan drilling ya teman-teman, sedang moving itu. Bisa teman-teman bayangkan mobil-mobil bertonase besar kayak gitu lewat di jalan yang belum dicor ya teman-teman. Makanya di sini itu biasanya udah standby alat-alat berat ya teman-teman, alat berat untuk ini kalau mengatasi mobil yang terjebak. Wah ini saya bilang teman-teman, jalannya ini sedang ekstrim ya, lumayan teman-teman ya, karena habis hujan, diguyur hujan ini. Makanya di beberapa postingan atau beberapa video saya, kalau jalan ini sedang hujan atau hujannya itu curahnya tinggi ya teman-teman, bisa 1 hari 1 malam gitu, nggak merekomendasikan untuk melalui jalur ini ya teman-teman, karena ya kasihan nanti teman-teman kalau terjebak di jalan yang tanah liat yang sedang berlumpur gini ya teman-teman. Kalau mobil lokasi kayak gini, mobil double gardan atau mobil double cab kayak gini ya nggak masalah ya teman-teman, bisa mengatasi untuk kondisi jalan kayak gini. Cuman kalau teman-teman yang menggunakan mobil jenis city car gitu ya susah teman-teman. Tadi yang lewat sebelah kiri tadi ya teman-teman, ada alat berat yang standby di sana. Kayaknya memang di titik ini yang terjadi, mungkin mobil sering terpuruk ya, khususnya mobil-mobil angkutan logging ini. Nah ini kan sedang ada panen besar ini kata teman-teman. Ini lahannya kayaknya lebih luas dari yang tadi itu, lahan untuk pemanenannya ini atau penebangan kayunya ini. Nah dengan kondisi jalan yang sedang ekstrim gini, dilewati dengan mobil-mobil tonase besar kayak gini ya, bisa dibayangkan teman-teman, jadi bubur jalannya.
Nah ini kita udah sampai ketemu di Coran ya teman-teman. Masih dalam proses pengerjaan ini. Kayaknya nggak sampai 1 kilo dari Simpang Madu tadi ya teman-teman. Cuman ya masih terputus-putus ini karena ya masih dalam proyek pembangunan. Lagi juga sedang musim curah hujan sedang tinggi ya teman-teman. Jadi ya mungkin para pekerjanya juga kalau hujan yang belum nggak bisa kerja ya teman-teman. Nah ini maksud saya kalau teman-teman yang memang mau mudik atau biasa menggunakan jalur ini atau kepingin menggunakan jalur ini yang baru menemukan channel ini, insya Allah saya akan selalu update ya teman-teman. Walaupun mungkin pas saya nggak lewat sini mungkin, tapi saya dapat informasi itu akan saya informasikan walaupun nggak secara video, mungkin dalam bentuk postingan ya teman-teman. Ada juga yang sengaja minta nomor kontak saya, ya insya Allah kalau itu bisa membantu saya bantu ya teman-teman, untuk kelancaran teman-teman yang mudik untuk mempersingkat waktu melalui jalur ini ya teman-teman. Nah di titik ini juga sedang ada pemanenan, itu sudah selesai penebangannya, tinggal pengangkutan ya teman-teman. Sudah disiapkan itu kayu-kayunya itu untuk diangkut. Nah ini kalau udah full cor kayak gini udah aman ya teman-teman, udah enak. Tapi sayang nanti di ujung sana itu udah mau sampai ke Simpang Cecar itu ada yang belum dicor itu teman-teman. Enaknya kalau jalan itu udah dicor semua ya kayak ini ya teman-teman. Kita ketemu persimpangan nih, persimpangan kayak gini kita nggak ragu lagi ini, kita tinggal ikutin aja jalan yang udah dicor gini ya teman-teman. Itu kalau dulu kalau belum dicor ini masih bingung juga kita kalau apa yang ke kiri atau yang ke kanan tadi ya. Kalau ke kanan tadi itu ke arah SP 10 kalau nggak salah teman-teman, itu ke arah sana, ke arah daerah transmigrasi juga ya. Nanti teman-teman malah nyasar ke sana bisa kembali lagi ke sofa tadi, terus kembali ke Pali tadi ya teman-teman. Nah seperti yang di depan ini juga ketemu perempatan malah teman-teman. Ini udah dicor, kita tinggal ambil ke kanan sesuai dengan jalan yang sudah ada ya teman-teman. Kalau dulu bingung juga ini namanya simpang ini dinamakan Simpang Menara ya teman-teman, karena itu ada menaranya itu. Dan di sebelah kanan itu tadi yang ada pagar seng itu tempat material untuk pembangunan jalan ini ya teman-teman. Di sana juga tempat pengolahan materialnya seperti batu split gitu ya, semen. Jadi mobil-mobil proyek itu ngandangnya itu di sana ya teman-teman, di tempat yang tadi itu. Dua lagi tempat yang kalau sudah dari Simpang Menara itu ke arah Simpang Cecar yang perlu teman-teman hati-hati ya. Ini kita melewati jembatan kecil ini. Nah ini banyak yang sudah renggang ini teman-teman, yang di bawahnya ini yang untuk bantalannya ini. Satu lagi ada di depan jembatan Sungai Keruh ya teman-teman, itu sungai besar itu, kondisinya ya hampir sama kayak gitu. Ada minibus jenis Innova, tapi kalau Innova aman lah ya, masih aman lewat jalan tadi teman-teman. Dan kalau mobil yang sudah kecil sedan itu agak susah teman-teman kalau kondisi hujan kayak gini, karena kalau musim mudik itu banyak juga teman-teman jenis sedan lewat sini. Nah ini kita sampai di jalan yang belum diaspal ya teman. Sayang sekali sih karena ini sudah mau masuk ke Simpang Cecar ya teman-teman, ke BTS Ulu, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Karena belum tergarap proyek pengecoran jalan itu, jadi jalan ini juga masih kecil ya teman-teman. Kalau untuk lintasan dua mobil itu kita perlu hati-hati. Kalau memang pas dapat jalan yang jelek itu mending kita gantian atau kita ngalah dulu biar mobil yang dari arah berlawanan biar lewat dulu ya teman-teman. Sebenarnya sudah nggak terlalu jauh lagi ya teman-teman dari
terakhir jalan coran tadi sampai ke temu jalan aspal di Simpang Cecar itu. Ya ada kurang lebih 5 kilo ya teman-teman. Cuman kalau kondisi jalannya ya kayak gini, apalagi musim hujan kayak gini, di sini nih cenderung jelek ya teman-teman jalannya. Saya khawatirnya kita sampai sana aman, sudah mau masuk ujung ini malah ketemu jalan jelek gini. Nah itu di depan itu agak licin itu karena batunya udah nggak ada atau udah kurang ya teman-teman. Karena di sini kontur jalannya ini tanah liat ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ini. Ini kalau bannya nggak gigit ini bisa melintir, apa ya istilahnya melintir. Mobilnya itu ya kita jangan sampai masuk ke pinggir ya teman-teman, ke siring gitu. Bisa bahaya. Nah ini yang saya bilang tadi, kita harus gantian ya teman-teman, karena melihat situasi kondisi di depan itu nggak memungkinkan kita untuk berjalan dua arah ya teman-teman. Jadi kita gantian. Udah sampai di pemukiman tapi juga ini jalannya masih ya karena hujan tadi ya teman-teman, licin ini teman-teman. Lah ini mobil kita aja ini mobil double cab gini, nah masih melintir ya teman-teman karena saking licinnya jalannya. Karena jalan ini tanah liat. Kalau nggak nyengkrem ini bannya ini bisa melintir kayak kita barusan ini tadi. Mohon perhatiannya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat sekalian. Ya karena ini bentar lagi juga mau masuk di musim mudik ya teman-teman. Kasihan teman-teman yang jauh udah melintas di jalur ini tapi udah sampai ujung sini harus terkendala atau jangan-jangan bahkan nggak bisa lewat karena jalannya rusak ya teman-teman. Ya kalau memang belum bisa untuk dicor, minimal ditimbun batu dulu ya teman-teman, batu koral gitu agar kendaraan nggak licin dan masih bisa lewat ya teman-teman. Ya khusus untuk menanggulangi mudik ini aja dulu ya nggak apa-apa. Ini kita udah sampai ke jalan aspal ya teman-teman. Meskipun jalan aspalnya ini sudah ada beberapa yang sudah rusak ya teman-teman. Semoga ini juga nanti dapat perhatian untuk segera diperbaiki ya teman-teman. Karena ini agak menghambat juga jalan yang rusak kayak gini. Nah di depan ini kita akan melintasi jembatan Sungai Keruh. Nah ini teman-teman, ini juga teman-teman harus hati-hati. Ini sistemnya gantian, cuman bisa dilewati satu mobil ya. Kalau motor nggak masalah. Dan kalau memang teman-teman ragu-ragu untuk melintas di jembatan ini, nah kayak tadi kan gitu, banyak yang renggang gitu, lebih baik dicek dulu, turun dulu. Kalau jembatan aman, tapi insya Allah selama ini karena ini jembatan dilewatin terus ya teman-teman, insya Allah aman ini jalannya. Cuman kalau teman-teman ragu ya ada baiknya dicek dulu jalannya, jangan sampai ada sesuatunya nanti. Ini kita sudah mengarah ke Simpang Cecar, nggak jauh lagi di depan, mungkin sekitar 1 kilo ya. Kita sampai di Simpang Cecar. Ini kalau nama desanya Desa Bangun Jaya ya teman-teman. Iya Bangun Jaya kalau nggak salah. BTS Ulu, Kecamatan BTS Ulu. Kita sudah masuk di Kabupaten Musirawas. Kalau yang ke kiri itu tadi itu bisa ke Lahat teman-teman, melalui nanti tembusnya di Bunga Mas. Tapi saya juga belum pernah ke sana. Katanya sih jalannya juga rusak ya teman-teman. Memang jalur tercepat untuk Linggau Palembang itu melalui jalur Pralimura ini lah teman-teman. Akses melalui Musirawas, Pali sampai ke Prabu Muli ya teman-teman. Nah untuk dari Simpang Cecar sampai ke Simpang Semambang. Simpang Semambang itu persimpangan yang ketemu kita di jalur lintas ya teman-teman, jalur lintas Sekayu Musirawas itu nanti. Ini jalan ini aspal, cuman yang saya bilang tadi udah banyak yang
rusak ya teman-teman, bolong-bolong gitu. Bahkan di sini dulu parah ini teman-teman. Ini udah ditimbun koral ya teman-teman, udah bagus ini. Ya memang nggak mulus seperti pertama dibangun, tapi ya alhamdulillah udah bisa nggak terlalu parah ya teman-teman. Kita melewatinya juga nggak khawatir untuk nyangkut karena ground clearance mobil yang rendah. Di depan melewati jembatan besi lagi, tapi kalau untuk jembatan besi yang antara simpang Cecar sampai simpang Semambang itu nggak ada masalah teman-teman. Kondisinya baik ya. Ini juga kalau rusak perbaikannya cepat kalau untuk di jalan aspal ini ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di Sukakarya teman-teman. Ini kita sampai di Kampung Bali. Ini nanti saya seperti biasa saya berhenti di tempat kerja ini di stasiun kompresor gas ada di Kampung Bali ini ya teman-teman. Desanya ini masuk desa Ciptodadi. Jadi itu tadi perjalanan kita. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kita tadi dari Pendopo sampai ke Musirawas ini ya teman-teman. Kalau untuk lebih detail lagi atau kurang puas, bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya ya teman-teman yang update mengenai Jalan Pralimura ini, Jalan Lintas Pralimura ini. Kalau teman-teman yang udah lama subscribe itu udah tahu ya teman-teman. Saya biasa review ini biasanya pakai motor melalui motovlog, pakai belalang tempur saya. Tapi Kodarulo ini hari besok lah mungkin saya ambil dari bengkel motornya biar bisa buat ngevlog lagi ya teman-teman. Untuk review jalur Pralimura ini. Oh iya, saya disclaimer dulu ya teman-teman, untuk istilah jalur Pralimura itu cuman ada di Dionis Channel, itu cuman istilah saya saja ya teman-teman, biar enak ngingetnya itu jalur Prabu Muli, Pali, Musirawas gitu. Kalau teman-teman cari istilahnya di tempat lain ya nggak ada, apalagi di Google ya, itu cuman istilah kita aja itu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar bisa mendapatkan informasi terupdate ya teman-teman, khususnya untuk jalur Pralimura ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu, kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.